Nambah istri. Uang kuliah bayar sudah. Amin. Nambah istri, amin. Oh. Aku melompat kalau itu. Ibu-ibu sangitan nih. Membantu dua kubu. Guyon aja lah sambil santai aja ini. Baik, ya Sina, pertemuan terakhir ya yang saya ini nangkep terkait dengan ujian. Saya serahkan ke Bapak Ibu. Apakah kita ada ujian atau saya kasih tugasan untuk nilai? Tugas saja kalau ujiannya Ya, itu saya tawarkan. Nah, terkait dengan tugas mungkin bisa disampaikan nanti Bunda ke teman-teman yang tidak hadir. Saya ingin komplitnya matrik data. Matrik data Bapak Ibu itu kan banyak yang masih tidak berupa numerik, tidak berupa matrik dan seperti saya tadi kan. Artinya sudah berupa angka, tapi dikira-kira aja apa yang sudah punya ya syukur gitu kan. Atau nah nanti tugasnya adalah selain itu adalah analisisnya. Kira-kira apa, searching aja apa kira-kira analisisnya. Misalnya Ibu Indah pakai SEM misalnya tuh Ibu ini pakai SEM, ada yang pakai regresi linear berganda atau pada pakai multivariat misalnya PCA, CCA dan sebagainya gitu kan. Ada yang pakai logistik gitu kan. Nanti kan saya akan lihat, saya akan cek. Oh, yang seperti ini kemungkinan ini misalnya itu ya ininya. kalau yang pakai indeks Bapak Mas. Ya, silakan. Ya. Kalau korelasi berarti ada korelasi antara pendapatan dan Iya, ya. Jadi definisikan nanti saya bikin dia di Google Classroom, saya bikin deskripsinya lengkap. Ya Pak. Jumlah data apa kira-kira? Terserah. Tidak menentukan itu. Kalau misalnya bisa ditentukan dengan yang model yang kemarin power, itu kan itu bisa dipelajari kan di slide itu kan power analisis berapa jumlah atau pakai slopin misalnya kalau yang pakai ada wawancara seperti itu atau yang pakai power itu kan pakai penentuan atau pakai sederhana yang rendah ini. Kemarin kan di slide ini ada di belakang ini ini kan yang kayak Ibu Rasif Pahani ini. Nah maksud saya seperti ini data matriknya. Lengkap. Iya sudah lengkap bentuk-bentuk arti data yang siap dianalisis seperti itu kan. Siap diolah ya angkanya terserah. Itu pasti kalau punya bidang ilmunya ke arah situ atau ada contoh lain gitu bisa pasti tahu apa misalnya kalau dia numerik kan seperti ini. Kalau dia binari kan seperti ini 010101 gitu. Kalau misalnya kategori misalnya ordinal nominal ya cacah ya cacah misalnya seperti ini. Ya. Nanti kita diskusikan kalau memang ada sebagian kayak Pak Eko ya. Pak Eko tuh saya belum sempat total melihat yang punya Bapak Ibu tuh ya. Kecuali 9 orang kemarin yang sempat saya bisa lihat kan. Tidak berupa ini, jadi cuma metode datanya akan seperti ini, apa nominal gitu, tapi tidak berupa. Nah maksud saya konkretnya seperti ini gitu. Nanti ada contoh-contoh lain lagi seperti itu. Ya. Kalau bisa dibayangkan seperti ini, separuh penelitian itu sudah dapat. Kalau bisa membayangkan, bukan mendamikan data seperti ini, itu udah bisa saya merasa ya. Berarti bapak-bapak yang pernah meneliti kita sama-sama dosen gitu kan yang ini juga pasti bisa membayangkan seperti itu. Data itu membantu sekali ya. Bikin data materi seperti ini.
punya Pak Robi misalnya, mungkin bisa dijelaskan. Kalau punya saya itu Pak, intinya bagaimana tutupan hutang itu mempengaruhi perilaku bersarang. Mempengaruhi perilaku masyarakat. Bersarang orang hutan. Bersarang. Ya, perilaku bersarang orang hutan. Jadi di situ ada variabelnya. Kalau independen itu variabel bebasnya itu yang jumlah sarang, kemudian kelas sarang, diameter pohon, sama atau apa tutupan kanopi. Kalau variabel terikat itu ya tutupan hutan. Jadi nanti ada 3 tutupan hutan, nanti 1, 2, 3 ini dibandingkan datanya itu kemudian baru apakah ada perubahan dari yang tutupan yang memang bagus sampai yang ke tidak bagus. Apakah ada penurunan? Ya, saya sudah bisa bayangkan itu. Artinya faktor variabelnya kan kategori itu. Ada yang kategori memang ada yang numerik gitu kan. Berarti mix variabel. Nah, respon variabelnya adalah tutupan tuh. Nah, berarti numerik semua tuh harusnya kan. Jadi kemungkinan besar Bapak akan menggunakan regresi linear berganda misalnya contohnya atau karena numerik semua tuh. Jadi yang paling penting dalam analisis itu nanti adalah I-nya. Dependen variabel itu yang menjadi targetnya itu. Kalau independen variabelnya itu nggak ada masalah. Jadi yang data itu bergantung yang kategori kualitatif kuantitatif itu di Y-nya itu. Yang ditransformasi itu Y bukan X. Ya, jadi yang ditransformasi itu Y. Independen variabelnya yang semua model analisis seperti itu di statistik itu. Jadi tidak X-nya. Misalnya tadi pengaruh pendapatan terhadap konsumsi misalnya seperti itu kan. X-nya adalah pendapatan. Itu apabila pendapatan orang meningkat, konsumsinya akan meningkat atau menurun gitu kan. Biasanya cenderung meningkat gitu kan. Nah, X-nya ini adalah pendapatan ini nggak perlu kita transformasi. Yang ditransformasi itu Y-nya. Yang dicek kenormalan data itu Y. Independen variabelnya itu. X nggak perlu. Tuh. Nah itu mungkin yang punya. Kemudian kalau perbandingan itu kan tadi tutupan hutan itu dengan variabelnya sendiri. Jadi ada 3 tutupan hutan, variabelnya masing-masing sama. Nah untuk perbandingan dari 3 ini nanti gimana Pak? Apakah korelasi atau? Nah itu dia yang pokoknya saya nggak itu ya pemahaman silakan search di internet apa dan sebagainya gitu kan, silakan dilihat saja. Saya nanti akan melihat itunya, artinya sebisa saya gitu kan, kita diskusikan nanti di statistik kalau ketemu nanti. Kalau saya mesti dipercaya saja. Kemarin saya itu bahasa tinggi itu dia model yang MI. Pakai generalize model ya, berarti regresi kan, linear model sama generalize. Ya, saya kira Regresi berganda. ya, kira kira-kira bisa dijelaskan. Kita satu-satu ya, kita diskusi aja. Kalau punya saya ini Pak, pengaruh apa untuk kesesuaian lahan, lahan yang terkait dengan kesuburan tanah, dan juga mungkin ada parameter tambahan dari aturan yang ditetapkan dari kesuburan tanah itu terkait juga dengan nanti revegetasi lahan, regresi misalnya multivariat juga yang arahnya nanti ke arah pembobotan dari klasifikasinya S1, S2 atau S3-nya. Arti bisa diuraikan kan yang mana yang mempengaruhi, yang mana yang dipengaruhi. Bisa, Nah, itu dia. Yang penting kan Y-nya apa gitu kan? Iya, parameter. Misalnya kan kesesuaian lahan ini kan mungkin X ya, kesesuaian lahan ini. Iya. Faktor yang mempengaruhi kan? Iya. Kesuburan tanah ini Y kan? Ya. Bisa saja dia kategori kan? Misalnya Y, misalnya subur sangat subur, itu kan ordinal jadinya kan? Seperti itu, dikategorikan itu. Nah kalau misalnya ketemu seperti ini, berita matriknya mudah untuk ininya. Kalau ini sudah bisa diisi ya, angkanya. Ya saya kira ini ya nanti macam-macam lah. Bisa apa saja ini, bisa regresi, bisa multivariat, seperti itu kan. Macam-macamnya yang seperti yang di PowerPoint yang saya sampaikan kemarin itu.
Nah kalau Pak Taufik sudah bisa baca kemarin kan Pak. Jadi setelah itu kan berarti kan karegresi itu kan ininya. Cuma kan klasifikasinya kan pada daerah sempit bisa seperti itu atau pembanding yang lain gitu kan. Yang punya Pak Taufik itu. Artinya bisa diselesaikan lah dengan cara statistik seperti itu. Kira-kira Pak Taufik? Izin Pak. Ini kan kalau misalnya maaf ya, Satgas yang melaksanakan Perpres 55 ini kan dia kalau menurut penilaian saya ini kan nabrak undang-undang PP kan masuk permen. Biasanya lalu nanti kan di fakta di lapangan kan ternyata kan banyak yang ditabrak Pak. Contoh kategori kawasan hutan, kalau di Undang-Undang 41 itu kan pasal 14 kan harus sampai tahapan pengukuhan. Di pasal 36 Undang-Undang 6 2003 itu kan juga sampai pengukuhan. Ini kan baru sampai penunjukan. Nah baru-baru ini kan sudah mulai tahapan batas. Nah lalu Perpres itu tidak ada petunjuk penyitaan, tapi di situ kan disita. Nah, akibat disita, ekonomi kan pada turun, Pak. Baik itu karyawan perusahaan, masyarakat yang pasrah kan pada turun, Pak. Lalu kebun juga sekarang kan jadi penjarahan. Nah di situ Pak saya akan mencari gimana itu EKY-nya. Kemarin kan waktu kita yang tulis di depan kan sudah jelas-jelas kan kemarin tuh apa Profesor lupa juga ya. Pas jadi numerik jadinya keduanya kan jadi numerik. Luasan di pengertian apa Pak? Itu punya Pak Taufik itu. Akhirnya kan jadi numerik cuma per kategori ya, kategori wilayah gitu kan. Konsentrasi. Ada nomor Pak ya? Iya. Konsentrasi. Baik. Lanjut. Baik Pak, yang saya mungkin agak kesulitan Pak. Yang pertama baru kemarin kemungkinan besar akan malah berubah Pak. Untuk yang data yang pernah saya sampaikan ke Bapak, itu kan terkait ini Pak, merasionalkan penentuan jenis tarif PNBP penggunaan kawasan hutan. Artinya tarif sekarang itu sudah ada Pak. Tapi apakah ini rasional atau tidak dengan parameter pemulihan lingkungan awalnya Pak. Sehingga saya itu produk akhirnya adalah ingin menentukan jenis tarif dan besaran tarif yang paling rasional. Nah ternyata memang setelah kemarin saya setorkan dana ke Bapak agak kesulitan juga Pak. Apa parameternya, karena parameternya saya belum dapat. Kemungkinan akan berubah Pak, itu mau arahkan. Kalau berubah itu ke dampak sekarang, dampak pemetaan dari atau keberadaan hutan riparian yang ada di Kalbar terkait dengan ketahanan pangan dari sisi produktivitas perikanan. Nah kalau itu mungkin bisa Pak distatistikkan. Kalau yang lainnya nggak bisa kemungkinannya. Kalau yang lainnya tadi sebelum yang pertama Pak, itu agak kesulitan karena malah menemukan berapa tarif yang paling rasional. Baik, gitu. Bukan kedampak kan Pak kalau ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, prodi kita adalah lingkungan. Ya. Ya, saya mengingatkan kembali ke kita semua gitu kan, Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sistem ilmu lingkungan. Ya, tentunya masing-masing punya latar belakang bidang masing-masing seperti itu kan. Ada yang teknik, ada yang Pak Taufik itu sosial, ada yang kehutanan, pertanian, perikanan, apapun ininya, tambangan dan sebagainya. Tetapi yang namanya ini kita akan bahas gitu kan, sebelum kita pindah ke yang lainnya, bahwa ini metode penelitian lingkungan dia mix. Artinya gini, saya tuh sempat dilengkap dan dengan bapak-bapak yang lainnya. Kadang-kadang di BSAL juga, ya di S2 BSAL juga, prodinya BSAL. Karena namanya lingkungan kan disentuh kiri kanan atas bawah muka belakang, itu kan kena semua gitu kan. Akhirnya kan kembali misalnya
bidang saya. Saya adalah orang manajemen sumber daya perairan. Banyak masalah di kualitas air dan delta air. Ya kalau disentuh ya lingkungan juga gitu loh. Bahwa apa bedanya ilmu perairan dengan ilmu lingkungan? Kalau saya aquatic science, penelitian saya mengenai plankton dan kualitas air, saya ambil di ilmu lingkungan. Apa bedanya dua prodi ini? Harusnya beda dua prodi ini. Basic saya memang di aquatic science tuh, ilmu perairan. Tetapi saya bawa ilmu perairan ini ke dalam lingkungan seperti itu kan. Akhirnya kembali ke strik bidangnya, hilanglah lingkungan ini. Walaupun globalnya punya Pak Taufik masuk lingkungan, punya Pak Eping masuk lingkungan, Torobi yang lain-lainnya masuk lingkungan semua. Yang namanya lingkungan kan luas gitu kan. Tapi kita punya rambu-rambu bahwa umumnya disentuh ekonomi, jangan murni ekonomi. Apa bedanya dengan fakultas ekonomi seperti itu kan? Nah itu yang ingin saya ingatkan kembali. Namun nanti kembali deal Bapak Ibu dengan promotornya. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa nanti diakreditasi kenanya prodi ini. Kalau singgungan itu Pak, singgungan itu seberapa, kalau kita bisa persenkan gitu Pak, itu seberapa banyak sih Pak? Penyinggung ya. Jadi misalnya Pak Robi kan bidangnya kalau kebutuhannya murni. Kalau yang di bidang ilmu lingkungan ini dia kan ada, kalau yang S1, S2, S3 yang kemarin saya sampaikan itu kan. Berarti kan nanti ada kaitannya dengan penyelesaian masalah lingkungan secara sedikit berapa persen, saya nggak tahu persennya, itu kita masing-masing itu kan. Tapi jangan yang kayak saya tadi, penelitiannya misalnya ini apa? Saya masuk di prodi lingkungan, tetapi penelitian saya adalah pengaruh kualitas air terhadap distribusi fitoplankton misalnya seperti itu. Apa bedanya saya ngambil di PB yang aquatic science, itu kan murni aquatic science, tidak ada sekali menyentuh ke masalah lingkungan gitu kan. Nah itu dalam beberapa kali ujian terbuka di disertasi kemarin waktu saya ikut menguji, ditanyakan sama penguji luar. Nah di situ bahwa ada sentuhan ke yang menyelesaikan masalah lingkungan. Berapa persennya saya tidak ini, artinya ya tanpa mengabaikan bidang ilmu kita masing-masing. Kira itu yang paling mendasar barangkali ya. Dan itu Pak, satu lagi Pak, apakah persinggungan ini harus dalam, misalkan kalau kayak saya kan Pak lebihnya ke satwa. Nah tetapi yang mau saya singgung kan dampak antropogenik yang perubahan ketupat hutan itu dikarenakan oleh aktivitas antropogenik Pak. Apakah aktivitas itu yang bisa saya teliti itu jadi tujuan misalkan, atau cukup kita tahu gangguan antropogenik banyak gitu Pak. Dan sudah banyak orang meneliti, kita cuma menyinggung tanpa kita mencari tahu. Misalkan tadi tutupan hutan berubah karena kebakaran, deforestasi dan lain-lain, itu kan sudah banyak. Ya itu program itu masuk ke wilayah umum. Apakah saya bisa mengeluarkan itu dari tujuan atau itu tetap masuk dalam? Saya pikir tidak masuk tujuan tidak masalah, tetapi nanti disinggung pada novelty dan penyelesaian masalah lingkungannya. Di ininya mau didiskusinya, didiskusinya nanti kan di pembahasannya di situ masuk mengambil literasi dari luar gitu kan. Tapi syukur-syukur kalau bisa variabelnya disentuh ke sana seperti itu. Menurut saya ya, mungkin lain lagi pendapat ininya, tapi saya lihat seperti itu sih ininya. Karena kan rada aneh gitu kan, kayak saya contoh saya tadi kan, apa bedanya dengan aquatic saya gitu kan? Alangkah baiknya masuk di tujuan gitu ya Pak. Nah, menurut saya sih bagus. Kalau salah satu tujuannya banyak gitu kan. Ada beberapa anaknya tujuannya, salah satunya adalah penyelesaian masalah yang sifatnya lingkungan. Nah, itu menurut saya yang ininya, yang penting juga. Nah, dalam ingatkan mungkin sudah disampaikan oleh Bu Mas, di Bapak Ibu sudah juga sampaikan ke Mas Diani, identifikasi masalah, ya, identifikasi masalah, studi literatur. Ini penting. Jangankan kita mengawang-awang keinginan kita ingin menyelesaikan masalah itu, pada saat kita studi literatur, kita gap. Itu banyak kejadian yang seperti itu.
menurut kita ini sesuatu yang baru seperti itu, betul. Kebaruannya misalnya tidak pernah diteliti orang lain. Pada saat kita jam ke literatur, kita mengalami masalah. Ini kan literatur kan punya hierarki tuh, kayak kita kayak kita identifikasi taksonomi seperti itu kan. Ya, kita misalnya taksonomi kan mulai dari kingdom misalnya, kerajaan, lalu misalnya kelas misalnya di kelas, itu ordo, family misalnya kan, genus misalnya, subordo, lalu spesies. Nah, ini penelitian kita kan di sini kita connect dia ke genus tidak ada, kan? Tidak ada di penelitian ini karena baru banget gitu kan, tidak ada di genus. Kita naik ke family, tidak ada juga. Akhirnya naik ke ordo, tidak ada juga. Naik ke kelas misalnya, ada di kelas yang mirip-mirip, tapi dia tatamannya di atas. Ini istilah ya, saya ambil istilah, kita ngambil literatur seperti itu kan. Jauh banget. Berarti something new ini, sesuatu yang baru. Cuma kita uji-uji, ada tuh penelitian kita ini sesuatu yang betul-betul novelty-nya baru banget gitu. Ini bagus sebenarnya. Kan kesini pembandingnya ada. Literatur pendukung di pendahuluannya di sini. Penelitian yang paham maksud saya. Artinya harusnya kan yang paling ideal tuh di sini dengan di sini gitu kan. Kita bicara spesies A, harusnya spesies A ada diteliti orang lain. Kita nambahkan saja, atau di genus gitu, kita tambahkan spesies gitu kan. Ini kalau kita ilustrasikan ini. Nah, yang ini yang jadi yang mungkin diperhatikan juga oleh Bapak Ibu terkait literatur. Jadi mencelatur yang relevan lah istilahnya seperti itu kan. Relevan itu artinya jangan terlalu jauh juga gitu kan. Ini sasar kita samakan analog apa? Yang paling kadang kan sampai pemilih dengan genus itu kan. Ke atasnya jangan lupa kalau ujung sini gitu kan. Ini baru banget di bawah laut sana atau di luar angkasa sana gitu kan, atau di kutub sana. Nah, untungnya untuk penelitian ekologi ini kan walaupun topiknya sama beda tempat sudah ada novelty juga namanya kan gitu kan. Nah, itu kali yang mohon diperhatikan gitu. Nah, penentuan variabel itu masuk. Penentuan variabel tadi kan kayak Pak Topik kan saya tidak paham karena bidang beliau kan. Terus terangannya Bapak menentukan variabel ini, kualitatifnya variabel itu paling tidak Bapak bisa menentukan gitu Pak. Apakah bisa diuji secara statistik hipotesis? Nah itu Bapak yang menentukannya kemana nanti. Tentunya variabel ini jangan muncul tiba-tiba saja. Harus ada literatur yang mendukungnya tuh Pepin. Jangan kita bikin nanti ditanyakan, kamu menentukan variabel ini apa dasarnya? Bahwa ini dia independen ini variabelnya apa dasarnya? Cari literatur kan, punya orang kalau nggak ada yang tahapannya ternyata di kelas sana dari spesies jam atas itu kan, sangat general sekali. Ya saya pikir agak susah sekarang ini kita mencari yang penelitian yang betul-betul kita yang punya gitu kan, yang novelty-nya sangat tinggi. Berarti banyak lah literatur gitu kan, gitu. Nggak tahu kayak sosial saya bisa kalau ini kan mungkin. Pak, ya kalau misalnya kan ada, kalau kami di reklamasi itu kan ada aturan Pak, peraturan dari kehutanan maupun di pertambangan, ya. parameter atau penilai tingkat pelaksanaan rencana reklamasi maupun penilaian tingkat keberhasilannya. Nah itu secara aturan yang mereka verifikasi. Tetapi apakah di sini bisa kita menambahkan satu parameter, misalnya itu belum tren ya untuk yang di pertambangan. Memang ada beberapa referensi, tapi literaturnya tuh hanya skop-skop yang di wilayah-wilayah. Maksudnya wilayahnya itu bukan di wilayah tempat kita, kita riset wilayah kita. Nah misalnya kayak yang ada di Kalteng ini kan belum parameter itu belum mengukur tingkat CO-nya, CO2-nya ataupun oksigennya atau apa yang terkait dengan karbon itu nanti. Apakah itu bisa nanti misalnya secara aturan yang spesifik yang untuk
untuk diterapkan oleh perusahaan, aturannya ini ada parameter-parameter yang harus memang disajikan data itu yang memang harus mereka presentasikan. Tetapi dalam riset kita dari parameter itu kita menambah misalnya 1 atau 2 parameter misalnya dengan wilayah itu gitu kan. Tapi di wilayah lain ada wilayah lain, tapi dia hanya mengulas itu tidak mencakup. Misalnya mereka meneliti tentang bagaimana karbon emisinya. Oke, saya bisa tangkap. Ya. Saya pikir bisa Pak, karena ada analogi di tempat lain yang mirip, tapi itu masuk literaturnya untuk menentukan variabel. Nanti kan diuji, dan yang penelitian itu piping kan akan uji itu. Ya, kira-kira. Nah itu kan sesuatu yang baru, itu Luperti. Berarti masuk dia. Jadi masuk Luperti di sana. Sesuatu yang baru yang ya misalnya kayak misal kalau di Amdal itu kan ada dia uji kualitas udara kan. Kalau di reklamasi itu kan hanya tanah, kemudian tata guna lahan, vegetasi. Lalu Bapak mau menambahkan satu, bisa Pak. Saya pikir ada data juga literatur yang lain bisa mendukungnya. Ya untuk mendukung ketika kita mau bilang reklamasi ini berhasil atau tidak, salah satunya dari kualitas udara yang ada yang dilaksanakan oleh perusahaan itu. Baik, Bapak Ibu, saya pikir inilah menambahkan satu variabel yang baru, yang dianggap baru, yang tapi tetap ada literatur, walaupun global sekali literatur mendukungnya gitu kan. Iya. Bisa dipakai menurut saya. Masih bisa dipakai itu literatur itu untuk mendukung. Nah, berarti kan ada pengujian lagi secara hitung-hitungan atau statistik nanti bagaimana akurasinya seperti itu kan. Nah, itu yang saya bilang tadi yang ke sini tadi kan sesuatu yang baru, berarti kita mengcompare-nya ke lain. Saya kira itu. Baik, kita lanjut. Ini sampai ke penentuan variabel ya. Silakan Bu Indah. Bu Indah galau Pak. Enggak, kalau saya pikir mungkin malah sosial. perhutanan sosial. Nah, di sini kan ada model sebenarnya juga sistem agrofisik. Tapi kami ini pas melihat dari Prof. Sumin kemarin itu kan ketahanan pangan kan berbasis pada pokoknya perairan, perikanan, danau, sungai kan Pak. Nah, kenapa ketahanan pangan nasional ini dimulai pokoknya proteinnya, sekarang digunakan ke padi dan lainnya, karbo kan. Terus di sini kan ada kriteria bahwa agroforestry itu merupakan salah satu manajemen kehutanan untuk kehutanan yang berkelanjutan gitu loh Pak. Itu adalah sistem atau pola dari sistem kehutanan. Namun di situ dari agroforestry itu pun ada beberapa kriteria seperti agrosilvopasturan. Misalkan dia tuh kayak berkaitan dengan tanaman kehutanan dengan ternak, gitu kan. Nah, berarti saya itu mengambilnya ikan misalkan ikan. Berarti ini mau Pak Sulmin tapi Gengrungan ini Pak. walaupun saya basically-nya di kehutanan, tapi saya pikir memang potensi ikan di kita ini sangat besar gitu loh Pak. Namun manajemen dari hulu ke hilirnya belum, tapi artinya belum regulasinya belum. Nah, tapi saya agrofishery-nya itu maksud saya itu silvofishery loh. agrofishery-nya ikan Pak. Nah, jadi pokoknya di pinggir sungai, tapi dia masuk dalam SKPS kan banyak nih Pak sekarang ini. Tapi saya ini yang menelitinya itu di area sudah mendapatkan izin SKPS, namun dia tuh di pinggiran varian Kores. Iya. Varian Kores ya. Jadi EFSA ini mau meneliti EFSA-nya meneliti tentang apa ya sebagai anunya areal yang dalam kawasan hutannya. Kalau Itu saya yang sudah berizinnya. yang sudah berizin PS -nya. Modelnya Pak. Modelnya apa sih memang? Tapi analisa saya bahwa dugaan sementara bahwa dengan adanya sistem silvofishery ini pasti dia dari segi ekologi itu memberikan manfaat lah. Produktivitas gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau Pak Sumin kan memang penelitian kami ya, Pak Sumin. Gengrungan ini
yang namanya ekologi ya. Ekologi itu kan tidak pernah terpisah. Yang namanya hutan, tanah, hutan dan air itu diciptakan Tuhan itu tidak terpisah. Kita aja yang memisah-misahnya. Saling terkait satu sama lain. Mungkin dijelaskan beliau kan yang mengenai bagaimana jatuhan Victor Paul itu bisa meningkatkan produksi ikan. Betul, itu memang dari hasil riset ya. Jadi perikanan hutan itu sangat besar terhadap perikanan, terutama wilayah-wilayah yang limpasan banjir seperti itu kan, floodplain ekosistem itu. Nah seperti itu, saya pikir ini. Nah yang paling penting di sini yang pertama identifikasi masalah. Ada masalah nggak? Saya ingat waktu dulu. Kalau masalahnya gini Pak, saya kan fokusnya itu ke area SKPS Pak yang sudah kami ambil ini ada 304 SK kehutanan sosial yang terbit dari Menteri. Namun dari semua itu baru beberapa persen, mungkin 20% yang terkelola. Nah, salah satu di Pulau kemarin saya cek studi pendahuluan. Kenapa ini belum jalan SPS? Ternyata area mereka tuh jauh Pak, dan juga banjir. Nah, terus itu kan menjadi salah satu mereka tidak segera ya untuk nggak semangat nih anggota-anggotanya untuk mengelolanya. Nah, jadi mungkin terus yang di area sebelah kiri saya lihat di yang mana itu ada juga yang sudah berhasil Pak. Nah, namun mereka malah budidayanya itu ke perikanan seperti ikan nila, belum ini kan saya bilang lebih mudah membuat kayak BJ atau apa ya. Karena ini Pak ikan puyuh misalnya bahasa kita kan mahal nilainya. Pasti jadi kalau itu berhasil budaya secara alami maupun secara perlakuan pasti itu memiliki nilai ekonomi. Saya bilang seperti itu. Baik, berarti nanti kan Bapak Ibu dalam menulis di pendahuluan gap itu sadar. Gap secara ilmiah mau gap secara real. Ya. Untuk kan masuk dulu nih di pendahuluan nih. Si A penelitian si A, si Badu, si Amir, si bla 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 bla. Itu kan penelitian saya di sini, penelitian saya kebaruan saya di sini, gapnya ini. Itu masalah, identifikasi masalah, lalu membuat gap. Ya di akhir di ujung paragraf itu kan di bawah tuh ini kadang-kadang mohon maaf. Ya saya juga sering seperti itu, bicara ke sana kemari seperti itu. Kita pada saat disampai pada titik di akhirnya sebelum tujuan itu gapnya mana? Nah ini yang perlu memang kita sama-sama belajar seperti itu kan, bagaimana menulis itu supaya mengidentifikasi masalah itu langsung posisi saya tuh di sini seperti itu. Nah, itu barangkali yang ya sekira oke, kita lanjut ke Ibu Reri. Nah oke Bina. Roman. Iya, Roman juga. Bisa ke rumah kamu? Oke. Bisa. Seri enterprise. Sepertinya mengalami dari konstruksi. Jadi mungkin pergeseran ke lengan atau ke Ya oke lah, tempat nggak ada masalah. Yang paling penting kan identifikasi masalah dan penentuan variabel ini. Itu yang kalau ini terbaru belum saya belum sampai ke situ. Belum selesai ya? Iya. Untuk menyusun identifikasi masalah ya. Ya, Pak. Jadi yang perubahan yang terbaru ini masih belum dapat lagi Pak. Jadi masih ada kebingungan banyak Pak. Jadi masih stuck. Ya, itu yang mungkin perlu nanti di ini gini aja. Ya saya bukan manusia apa orang yang bisa menyelesaikan semua kan. Tapi paling tidak kan dari sudut pandang saya bisa saya bantu untuk melihat yang mana variabelnya seperti itu kan, yang mana yang ini kalau ada data ininya gambaran variabel dan data matriknya itu seperti itu. Kalau yang kemarin juga masih tentang kebakaran ya. Saya tidak sempat melihat sih yang semuanya ya. Jadi masih bagus kan? Ya, oke. Berarti kita skip ya. Lanjut lagi ke yang Ibu. Win. Ya. Bisa di. Secara perkuliahannya kalau budidaya tanaman Pak, budidaya tanaman lokal gitu ya.
kaitannya keberlanjutan hubungan dan konservasi. Gitu. Gimana tuh Bu gambarannya? Gambarannya Identifikasi masalahnya kalau saya tanya. Belum ada teknik budidaya Pak dalam kan konservasi banyak keragaman itu salah satunya kita ada teknologi budidaya terutama tanaman lokal yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya. Kemarin itu saya masih ada 3 pilihan tanamannya Pak. Memang itu secara lokal masyarakat sudah memakainya sebagai tanaman pangan dan sebagai tanaman obat seperti itu. Kan kalau tidak ada teknik budidaya nanti akan mengalami kepunahan dan kelangkaan. Oh, itu masalahnya ya? Iya seperti Iya. itu. Jadi memang sesuai bidang saya adalah agronomi dan budidaya. Jadi nanti akan kita melihat potensinya secara di masyarakat itu sudah mereka memanfaatkan yang ada. Cuma mengambil saja di bawah tegakan pohon-pohon yang ada di kebun karet, di kawasan hutan dan sebagainya seperti itu. Nah, beberapa memang saya ada penelitian pendahuluan sebelumnya kita potensinya sebagai bahan pangan lokal itu sudah ada beberapa, tapi untuk ke teknik budidayanya karena kan kalau kita melakukan teknik budidaya itu kita mengambil dari alam untuk di lokasi yang baru seperti itu, karena nanti ketakutan kita kalau cuma mengambil di alam semuanya kan habis dan tinggal nama saja seperti itu. Jadi nanti mencoba beberapa eksperimen menggunakan beberapa perlakuan Pak, sehingga mendapatkan kalau kita ditanamankan biomasanya Pak, lalu kandungan-kandungan nutrien, vitamin dan lain sebagainya seperti itu, dan karakteristik tanah kita ini kan beragam gitu. Tapi kan mungkin saya juga mengujinya di beberapa media karena ada yang pasir, gambut dan sebagainya. Ya. Jadi nanti masyarakat tinggal di tempatnya ada itu dia bisa mengembangkan. Itu biasanya tumbuhnya di mana? Spesies itu Kebanyakan di bawah tegakan pohon karena kan kita memang banyak hutan ya Pak. tipe tanahnya Pak? Tipe tanahnya itu masih Yang secara umum dia bisa terus dia tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, kecepatan pertumbuhannya bagus itu. biasanya di bawah tegakan naungan itu Pak dalam organik. Dimanapun tanahnya, jenis tanah apapun, Makanya gambut, kalau kita mineral, itu yang umum di alam. Di alam itu di bawah tegakan pohon, ada Di bawah yang tegakan biar pohon. ada yang gambut, ada yang biar tanah Oh, iya. merah dan lain sebagainya. Yang penting pastinya di bawah naungan Pak. Gitu. Di bawah naungan itu di bawah kawasan hutan, pinggiran tanah karet dan sebagainya gitu. Jadi nanti kita mungkin treatmentnya termasuk penggunaan naungan dan Jika tidak ada naungan, tidak ada naungan kita buat Pak. Kalau teknik budidaya kan kita bisa menggunakan paranet. nah itu dia maksud saya kan ngejarnya kan seperti ibu. Oh iya. Sesuatu yang bisa tumbuh secara alamiah harus ada naungan, tapi kita bisa artifisial bikin dia seperti ini, sehingga orang-orang yang hidup di kota besar seperti itu yang minim naungan kan bisa menggunakan itu. Nah itu novelty-nya. Artinya kalau ibu bisa ujikan dia dengan hipotesisnya itu, dengan hasil yang sama di wilayah alamiahnya seperti itu, dia tumbuh dengan kecepatan yang sama seperti itu, punya komposisi kimia yang sama seperti itu kan, tapi bisa itu modifikasi lingkungan asal itu iya di artifisial gitu kan, itu novelty ibu saya. Tapi ibu harus cross check dengan ini, dengan literatur pendukungnya tadi yang taksonominya. Banyak Pak, namanya tanaman liar ini kan kita jarang orang untuk ini ya, saya pendekatannya seperti itu Pak. Ya. Biasanya kami kalau tanaman tuh pemiliknya dia masuk keluarga apa gitu. Saya pikir Kita itu. pendekatannya seperti Ya, itu. oke. Itu baru ditanam. Ya itu mungkin bisa dituangkan ke dalam bentuk matrik data seperti itu, bisa. Iya. Ya. Nanti parameternya biasa ke arah biomasa Pak, misalnya biomasa misalnya bobot tanamannya, bobot daun dan sebagainya. Nanti ke kualitatifnya misalnya kandungan senyawa-senyawa, misalnya mineral, vitamin dan sebagainya. Baik. Ya. Sehingga orang melihat memang potensi ini harus dikembangkan dan dilestarikan. Itu kan salah satu yang saya diskusikan dari salah satu variabel yang mungkin novelty-nya di situ seperti itu. Nanti kan akan ditanya waktu sidang kualifikasi. Kalau finding kan belakangan. Finding temuannya kan belakangan setelah hasil dapat sama kita ini. Tetapi novelty kebaruannya itu yang dia akan ditanya nanti oleh pengujinya seperti itu kan. Ini kita mohon maaf kita bikin mengawang-awang tetapi tidak ada novelty-nya itu. Atau tidak ada masalahnya. Kayak dulu ingat saya ada masalah dia buat gitu.
nggak ada masalah dibuat-buat masalah gitu. Nah itu dia. Tapi sebenarnya kan secara alamnya ada masalah, itu masalah yang scientific problemnya, ada yang real scientific real problem gitu kan. Iya. Baik Ibu Epi, Bu. Nggak ada masalah itu. Nggak ada ya. Baik Pak, kalau saya mungkin sudah ada bayangan dari awal tentang integrasi pertanian modern dengan kearifan lokal terhadap sosial ekonomi, ketahanan pangan dan juga lingkungan. Di mix variabel Ibu Epi ini, mix gitu ya. Ada saya baca memang silah ininya. Karena kebetulan memang ada temuan juga waktu di Katingan itu terkait dengan pertanian ladang. Ternyata mereka itu sudah melaksanakan sesuai dengan ladang berbidang juga, tetapi sudah memadukan dengan pertanian modern seperti penggunaan pupuk, kemudian ada rotasi dan sebagainya. Dan itu cukup mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Katingan. Jadi ada sekitar saya nggak tahu apakah waktu itu dia bilang 3.000 hektar atau berapa untuk pertanian yang masih menggunakan sistem ladang berbidang. Artinya sebenarnya itu yang menjadi terbaruannya adalah bahwa ternyata mereka mengintegrasikan itu Pak dengan ladang berbidang dengan kearifan lokal itu mereka lakukan, dan ada kelompok tani, sudah ada kelembagaan tani, kemudian mereka juga sudah mengikuti beberapa sistem budidaya yang memadukan ladang berbidang itu, tapi mereka tetap berbidang Pak. Nah, berarti itu faktor variabel ini. Jadi faktor nanti Ibu akan mengkombinasikan antara ini dan ini ya. Jadi faktor ya. Hasilnya kan nanti hasil produksinya kan. Yang Y-nya itu rencana saya 3 Pak, yang variabel. Responnya. Saya pakai CPRS nanti C4. Jadi yang variabel X-nya itu dua angka lokal dan pertanian modern, kemudian variabel interveninya Z ya, interveninya integrasi Pak. Apa tuh Bu? Integrasi ya? Melalui integrasi itu berarti kecampuran kan? Cross kan? Apa namanya? Interaksi tuh? Integrasi kan? Interaksi antara dua faktor tadi. Antara dua faktor itu yang menjadi interveninya. Cuma nanti karena mungkin kalau ada pembimbingnya mungkin bisa lebih mengarah lagi Pak ke Y-nya. Tapi responnya 3 tadi ya? Ukurannya, respon variabelnya. Numerik semua. Numerik semua. Tapi mungkin nanti kuantitatif. kalau ini bisa mengarahkan supaya tidak terlalu banyak indikator dari variabel Y. Ya, udah, ya. Terima kasih. Mas Santos. Satu-satu nih kita ya. Diskusinya supaya kita bisa memahami masing-masing gitu, dengan bidang yang lain-lain ini kan. Siapa? Kalau terkait itu hanya saya membangun model nelayan resiliensi kawasan. Konteksnya ini di kawasan konservasi KPA di Tangerang, Taman Raya di Marang, di Rungai. Karena satu-satunya kawasan yang dalam status konservasi itu hanya di Marang, sekitar 1.700. Marang. Ya di Marang, karena ada kawasan. Iya. Jadi situ yang kita rencana di situ Katungan ya. Ya 1.722 pasti kurang, karena uniknya lokasi itu satu-satunya kawasan konservasi di dalam kota. Berarti Bapak punya pembanding? Ya itu yang sedang saya cari Pak, yang mirip. Cuma dalam konteks ini kan keistimewaannya kan dia di Utara Labuan. Jadi karena menurut saya kondisi lokasi itu sebenarnya kalau sepintas tidak layak jadi kawasan konservasi. Tapi status kawasannya di kawasan konservasi. Tapi kalau kita lihat dia dari perspektif yang lain, karena kalau sepintas kan daerahnya cuma banjir Pak, dikembangkan jadi wisata dan wisata apa gitu. Padahal sebenarnya ya pemancing juga sering mancing di situ, masyarakat juga malah ujung-ujung terakhir malah ada tambang malah di bagian utara. Nah, rencana penelitian saya itu kenapa membangun jadi ada resiliensi itu dibentuk dari dinamika biodiversitas
dalam hal ini konteksnya vegetasi. Kemudian sensitivitas ekologis dari kawasannya sendiri. Biasa untuk menilai sebuah kawasan konservasi menyusun pola ruangnya itu dia harus menentukan seberapa tingkat sensitivitas kawasannya Pak, dari aspek kawasan. Jadi berbasis spasial ya. Jadi lebih banyak ke spasial. Sedangkan biodiversitas itu kalau pengembangan secara lebih advance dia pemodelan habitat Pak. Jadi menggunakan maksimum entropi. Sebenarnya bisa pakai R juga Pak sebenarnya. Ya, ada paketnya. Ada paket jadi ada. Jadi dia bisa berbasis R, berbasis JS Pak. Iya. Nah, saya itu mau mengintegrasikan dua itu Pak, karena dalam kasus hutan rawa gambut belum pernah ada dilakukan. Jadi alasan saya, jadi saya itu bangun hipotesis Pak ceritanya. Jadi ada integrasi indeks dinamika biodiversitas dan indeks sensitivitas itu dapat menghasilkan model penilaian kawasan yang valid dan aplikatif. Ya. Karena sebenarnya yang ingin saya kejar itu di novel saya adalah Decision Support System DSS. Jadi sekarang itu sedang tren di sistem perencanaan tingkat advance itu bagaimana mengembangkan sebuah sistem pengambilan keputusan berbasis berbagai pendekatan di coaching, salah satunya berbasis spasial dan ekologi. Jadi saya mau mencoba menggabungkan indeks ekologi itu dengan proses pemetaan. Biasanya kalau pemetaan kan terkait topografi, wilayah sungai, kesesuaian lahan, seperti itu, penutupan lahan dan lain-lain. Ya, saya pikir pembanding yang paling penting Pak. Nanti ada pembanding di wilayah lain yang artinya kalau berbagai macam ukuran itu lebih baik di situ, atau pembandingnya itu yang mungkin. Ya itu yang sedang saya coba ya Pak. Kalau ada pembandingnya di luar negeri misalnya seperti itu kan. Iya. Saya cek di kalau coba cek juga pakai AI itu Pak, cari beberapa kan hanya basisnya ke pemetaan spesies, pemetaan habitat begitu Pak. Jadi model deterministiknya lebih ke hal-hal yang spesifik ke spesies kunci. Ya. Sedangkan maksud saya itu karena dalam konteks ini kawasan kan belum sedikit ditarik agak general, karena base-nya itu kan yang rawa gambutnya maksud saya. Tapi intinya Pak Santos bisa menuangkannya dalam bentuk matrik. Bisa Pak. Dan beri apelnya. Itu tugasnya kan itu nanti kan. Karena menggunakan parameternya, makanya di punya saya kan ada menggunakan instrumen indikator indeks suhu, indeks vegetasi, indeks tanah, indeks air gitu Pak. Jadi basisnya itu dulu, nanti dipadukan dengan kegiatan pengukuran pos lapangan. Nah itu nanti akan diinterpolasi, diintegrate ke seluruh wilayah itu Pak. Sehingga nanti bisa di mapping dengan secara spasial. Jadi nanti bisa keluar sebenarnya, termasuk saya menarik juga karena awal rumah itu kan tipologinya beda. Jadi dia gabungan aluvial, rawa gambut dengan lahan kering. Baik. Karakteristik itu menurut saya menarik ya. Mungkin akan terus menarik. Ya nanti ya saya pikir itu kalau sudah terbentuk data matriknya bisa dibayangkan, bisa kita Coba cari komparasinya itu agak sulit pembandingnya. Kita pindah ke Bu Dewi. Untuk metriknya udah kirim dulu ya. Ya saya belum. Bu Dewi jelaskan aja dulu sebelum. Iya. Jadi kalau rencana penelitiannya nanti ini mau mengklarifikasi ya Pak antara tadi aku dengan apa ya maksudnya? Ya kemarin sempat kita diskusi ya. Jadi pemikirannya gini kemarin bahwa rawa gambut karena kita lingkungan tadi kan jadi saya kan basicnya ilmu hama tanaman jadi saya arahkan ke lingkungan pertama kan pengaruh pestisida terhadap tanah, air dan sebagainya dan juga itu yang pertama pestisidanya arahnya ke situ ke lingkungannya. Kedua kita melihat
potensi rawa gambut. Ya. Di Kalteng kan banyak, Ya, ada yang tergenang sepanjang tahun, ada yang tidak. Dan itu kan belum termanfaatkan Ya. oleh masyarakat kita. Padahal saya cek di game itu, saya cari kalau di Bangladesh itu mereka sudah tradisional. Nah, dan ternyata di Kalimantan itu di Kalsel Pak yang sudah melaksanakan itu. Jadi mereka budidaya tadi apung namanya. Jadi limbah-limbah tanaman liar, tumbuhan liar di air itu dimanfaatkan sebagai media tanam. Jadi dibalik ini, jadi akarnya di. Kami sebut ambul. Nah, ambul ya. Kebetulan saya dengan Prof. Surmin ada itu penelitian mengenai itu. Dan Bu Hastin juga yang. Nah, ya itu Hastin Pak. Jadi rencananya memang penelitiannya dari Bu Hastin. Tapi dari arah ininya ya, ambul dari arah ibu dari arah ininya, dari arah pengendaliannya. Iya betul. Ini memang proyek Bu Hastin. Iya. Rencananya kan Bu Hastin ada proyek di Kabupaten Kapuas. Ambul. Ambul. Oh, okay. Tapi beliau dulu kan melon. Betul. Ya sama Mbak ya. Yeah. Melon. Nah padi belum pernah Bu Dewi katanya. Coba Bu Dewi padi, terus Yeah. arahkan ke ilmunya. Yeah, Ilmu kan nama. Betul. Jadi banyak serangan, sebenarnya banyak serangan nama katanya, ada tikus, ada wele hijau Yeah. dan sebagainya. Nah jadi dia nanti tanam padinya, saya sekalian mengendalikan, mencek kelimpahannya kata Bu Hastin. Tadi kasusnya kelimpahan serangga hama dengan budidaya ambul tadi. Menarik. Nah itu yang kedua, yang kemudian berintegrasi dengan Profesor Suara. Ya. Nah mereka kan sekarang lagi brain untuk ini Pak, eksplorasi mikroalga di lahan rawa gambut. Ya. Nah saya cek kan Bu Riz, mana biar saya bisa ikut di program The Riz, ya. Bisa tapi arahkan ke penelitianmu ya. Nah saya cek di Google juga mikroalga untuk sebenarnya bioremediasi ya, tapi bisa juga untuk pestisida nabati. Oh yang mikroalga itu Nah, digunakan. cara kan mereka lagi ekspor. Nanti saya ambil salah satu dari produk mereka Untuk jadikan nabati mikroalga, pestisida nabati mikroalga. Apa spesiesnya? Mikroalga? Mikroalga hijau kayaknya. Oh, belum tahu spesiesnya ya? Belum, masih mereka teliti. Nanti saya ambil salah satu dari itu. Iya. Nah itu saya juga hubungin Profesor Saputra. Karena beliau kan biasanya yang membuat ekstraksinya, dulu kan pernah dokternya dia di Kamandra itu Pak, jadi obat pencahar. Iya. Nah Prof, Kamandra. ya Kamandra. Itu pencahar obat. Iya obat pencahar, beliau dokternya itu. Jadi Prof nanti bantu ya, ini kita jadi produk ekonomis. Jadi mikroalga, karena kalau petani kita suruh ngekstrak kan mereka malas Pak, mending beli pestisida sintetik yang sudah jadi. Jadi kita buatkan produk ini entah dalam bentuk tepung atau bentuk cair. Ya, baik. Boleh siap. Itu saya potong ramah lingkungannya di mana? Kan itu secara alami. Ya. Ibu bisa uji nggak ramah lingkungannya? Nanti kita uji. Ya. Ya. Nanti kita uji ke residunya segala macam sampai ke sana ya. Bahwa dia zero residu gitu. Saya ada baca di Google juga ada ke air, pengaruhnya ke air. Iya. Berarti ada parameter yang di air juga yang dicek. Karena dia akan kontak padi aku nggak apa pasti ya? air misalnya. Karena kenapa saya inspirasi ini waktu itu kan cetak sawah di Kamara Pak. Betul. Nah mereka banyak sekali menggunakan pestisida, pengaruhnya ke ikan mereka. Iya. Jadi bagaimana menciptakan ini nanti kalau begini bisa aman bagi perairan seperti itu. Perairan. Jadi itu sebenarnya ininya pola berpikirnya, cara berpikir asalnya. Baik, saya bisa tangkap sudah. Bu Dewi bisa dituangkan nanti ke ini ke materi datanya gitu kan. Ya, variabelnya mana, variabelnya mana. Nah jadi nanti variabel itu hasil panen kan Pak? Ya. Nanti di WA kemudian konsentrasinya yang mana yang tepat di matrik itu yang aku kaitkan di matrik itu Pak. Kalau hasil panennya belum masuk kemarin mungkin Bapak itu ini Bapak kan A1A2A3 jenis ikan. Kalau saya kan jenis serangga yang kita temukan, yang melimpah yang mana. Itu kan aku berdua bisa nggak dibatasi aja. Gak apa-apa Bu, udah terserah Ibu aja yang mana ininya kan. Yang kuncinya kan. Merek padi hijau, merek padi, tentang padi sama Hemiptera yang werang hijau atau werang coklat yang sering sekali merusak netes kan di matrik itu. Jadi jenis serangganya berapa populasinya?
Di metrik itu perlu masukkan di pengamatan pertama itu kan masih nol. Pengamatan sampai dari meningkat sampai menurun ya Pak. Nanti setelah kita aplikasi sebelum dengan sesudah aplikasi. Ya. Kemarin kan Pak Adriano saranin bahwa untuk melihat efektivitasnya juga harus ada pembandingnya. Betul. Pestisida sintetik. Ya, itu membandingkan ada. Nah, nanti Ya. kita bandingin dengan Ya, pestisida ya. sintetik. Berapa hasil Kalau kelimpahan. hasilnya nanti tidak berbeda nyata dengan hasil sintetik, berarti Ya, dia bagus. zero waste gitu kan residunya. Artinya itu sesuatu yang baru gitu kan. Ya. Kemudian juga di sini sesuai dengan materi Bapak, saya masukkan juga pengaruhnya ke pH tadi ya. Ya. Apakah mikroalga itu tadi bisa meningkatkan pH berapa persen gitu. Ya walaupun juga harus netral sampai 6 atau 7 setidaknya Ya. ada peningkatan. Kemudian curah hujan juga saya ukur karena kan reproduksi serangga itu kan dipengaruhi oleh suhu juga. Suhu optimal ya reproduksi mereka tinggi. Itu juga saya masukkan di situ Pak. Ya. Baik, Bu. Bisa ini ya. Kita pindah ke Ibu ya. Iya Pak. Baik Pak, seperti yang kemarin sempat saya konsultasikan dengan Bapak di forum ini, judulnya yang model integrasi pengolahan hutan tanaman industri dengan kearifan lokal yang menggunakan SEM itu Pak. Ya. Kemarin yang sempat saya konsultasikan dengan Bapak. Kemudian di situ untuk variabelnya di sini Pak mungkin ada dua. Yang pertama mungkin dari internal HTI sendiri Pak, kemudian ada variabel dari eksternal atau lingkungannya. Untuk yang dari HTI-nya ini yang kita amati mungkin dari produksinya, kemudian ekologinya dan sosial ekonomi, kemudian yang eksternalnya dari lingkungan di sini dukungan kebijakan, kemudian kondisi masyarakat dan lingkungan lingkungan yang ada di sekitar HTI itu sendiri gitu. Cuma saya ini yang masih agak nambah nih Pak untuk yang kemarin yang mengidentifikasi SEM-nya itu Ya, Pak. Nah, itu bahwa saya paten variabelnya yang mana? Iya, itu lalu Pak. measurement variabelnya yang mana gitu. Nah, iya itu Pak. Endogenous dan exogenusnya yang mana? Kalau udah SEM kan kayak gitu larinya. Iya Pak, itu saya Itu belum dia. ini menemukan itunya seperti apa begitu. Variabel SEM-nya itu Pak agak kesulitan bagaimana? Atau apakah ada metode lain Pak selain SEM atau memang cocoknya pakai SEM gitu? Enggak ada tuh. Artinya multivariate yang lain kan banyak. Jadi tergantung dari data itu nanti. Ibu breakdown dulu anunya. Variabel. Ini maksudnya. Kalau SEM itu kan kayak gini, ya. I besar gitu ya, I besar. Ada X besar seperti itu kan. X besar artinya banyak variabel seperti itu. Ini dibagi-bagi nih di dalamnya kan. Jadi misalnya nih A, B, C measurement variabelnya. Di sini juga misalnya misalnya sini N, M, P misalnya gitu. Jadi membagi masing-masing X-nya yang di sini mungkin di sini X1, ini X2. Di sini ada lagi pembagiannya. Seperti itu kan. Mungkin di sini misalnya 4 misalnya measurement variabelnya. Misalnya di sini D, E, F, G seperti itu. SEM kan menggambarkan Y ini adalah latent variabelnya. Measurement variabelnya adalah A, B, C, D. Itu kan. Ini SEM seperti itu. Lalu apakah X1 kan ini exogenous endogenusnya? Istilah SEM tuh begitu. Istilah mereka tuh ada endogenous, exogenous. Ini adalah exogenusnya, exogennya. Sebenarnya ini adalah independent variable. Ini adalah independent variable. Namanya saja berubah gitu kan. Nah, nanti kan gini bahwa mappingnya X1 akan mempengaruhi X. Ini di sini X2 akan mempengaruhi ke sini.
atau di sini ada korelasi antara ini. Jadi saling cross atau saling mempengaruhi, atau kalau dia misalnya dia kan ada dua, ada formatif dan ada eksploratif, gitu kan. Nah di sini nanti kan terbagi lagi, misalnya X1 berarti pengukurnya ini M, P, ini. Lalu yang X2 pengukurnya adalah D, E, F, G. Ini adalah laten. Laten tuh casingnya ya. Hakikatnya dia diukur oleh real measurementnya ini to SEM. Mbak kita kayak persepsi, bahwa pengaruh persepsi dan perilaku orang yang tinggal di pinggir sungai terhadap pencemaran air sungai. Nah, kalau kita breakdown persepsi ini kan, persepsi itu kan ada bendanya. Yang mengukur persepsi itu, measurement variable itu banyak kan, yang mengukur dan menentukan persepsi seperti itu. Nah itu SEM. Nah seperti ini kan, Y ini nggak ada orangnya nih, nggak ada dalamnya, dia casing doang, bahwa dia membungkus yang ini. Jadi nanti yang diukur di kuesioner atau pengukuran numerik misalnya itu adalah yang ininya gitu. Nah ibu breakdown ini apa namanya, diuraikan yang ini menjadi berapa nih banyak gitu kan, measurement variabelnya. Nanti di antara mereka ini ada korelasi lagi masing-masing. Nah, yang ini menggunakan faktor analisis, yang ini menggunakan regresi. Untuk SEM memadukan antara faktor analisis dan regresi, baik linear sederhana maupun berganda. Itu cerita apa namanya. Nah, sekarang bisa nggak ini diselesaikan dengan NMDS misalnya? Kalau NMDS tidak bisa, maka dia harus menggabung dua variabel ini mempengaruhi ini. Atau diselesaikan dengan canonical correspondence analysis, bisa, tapi digabung nih dua variabel ini secara bersama mempengaruhi ini. Seperti itu. Nanti mungkin di statistiknya kita akan saya uraikan kayak gimana. Nah, kehebatan di SEM itu karena dia bisa menganalisis yang mana di antara ini yang sangat mempengaruhi. Mengkarakterisasi ini bisa tahu, ternyata ujung-ujungnya yang mengkarakterisasi Y ini adalah misalnya B. Ini signifikan mengkarakterisasi. Mungkin dua ini signifikan karakternya. Bahwa Y ini ditentukan oleh ini, sementara yang X1-nya mungkin ini yang signifikan, yang mempengaruhi. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung ini mempengaruhi ke sini? Ke sini, seperti itu kan? Bisa, artinya nanti ibu breakdown lagi, gunakan regresi linear sederhana untuk langsung mempengaruhi yang ke sini. Tetapi sebenarnya ada jawabannya sudah di SEM itu, lengkap sudah, bahwa antar keterkaitan kalau ini signifikan mempengaruhi ke sini, pasti ini akan signifikan mempengaruhi ke sini, gitu loh. Itu SEM, ya. Jadi SEM ini kan memang banyak contohnya gitu, yang mereka yang di ilmu sosial. Tapi di ini enggak, sebenarnya apa bedanya dengan sistem dinamik? Sistem apa? Sistem dinamik. Kalau di perencanaan di Bapenas itu kan, jadi uji coba perencanaan itu basis nasional itu sebenarnya ada pemodelan mengenai sistem dinamik. Jadi sistem dinamik itu mirip seperti itu. Jadi beberapa variabel bebas itu akan membentuk sebuah loop. Ya. Jadi akan saling berpengaruh, Pak. Karena output yang di sini dengan prosesnya itu bisa secara signifikan berpengaruh di loop yang lain. Iya. Tapi belum tentu di loop yang lainnya lagi. Iya kan masing-masing. Tapi ini casing kan? Oh. Yang ini ya. Yang casing itu artinya namanya doang gitu kan? Kayak kami tuh, kayak misalnya kayak istilahnya apa ya? Kalau kami tuh plankton misalnya gitu ya. Kalau di perairan tuh plankton tuh nama doang. Bahwa plankton ini banyak spesies yang ada di sini. Ya seperti itu. Ya kalau zooplankton bisa itu ikan itu cuma nama, misalnya dia banyak spesies. Nah spesies ini lah pengukurnya. Nah seperti itu. Nah misalnya kalau di hutanan apa tuh Pak? Yang seperti itu. Nama global. Burung misalnya kan. Burung tuh. Burung itu cuma nama burung, tetapi spesies burung ini ya, nah itu
mirip seperti itu lah. Ikan aja yang netral. Ya coba kayak SEM aja Bu. Ya tapi Ibu breakdown dulu anunya, yang tadi apa variabel latennya tuh. Bukan true, bukan laten tuh bukan true variabel, dia adalah casing aja di dalam pengukurnya tadi seperti itu kayak gaya-gaya main itu kan. Kayak misalnya pendapatan itu kan dipengaruhi oleh apa saja, yang mengkarakterisasi pendapatan itu apa misalnya income, yang itu seperti itu di sosial kan. Saya banyak membaca juga di sosial. Nah, kalau sistem dinamik itu menariknya ini Pak, jadi bisa mengkaitkan antara kebijakan ekspor, apakah ada berdampak terhadap misalkan inflasi bahan-bahan tertentu misalnya. Tapi mirip-mirip kayak tadi ya Pak ya? Ini Pak, jadi ketika kita masukkan ini, jadi dia bisa membuat otomatisasi. Contoh inflasi itu casing kan, nggak ada bendanya di dalamnya kan, tapi implementasi ditentukan oleh banyak faktor. Itu SEM berarti Pak. Mungkin namanya aja dinamik, namanya lain, tapi dia menggunakan prinsip structural equation modeling. Inti dari SEM itu dia faktor analisis untuk membreakdown yang mana di antara variabel ini yang mengkarakterisasi utama ini pakai faktor analisis. Mirip dengan prinsipal komponen gitu kan. Keterkaitan antara laten dan laten ini itu dianalisis dengan regresi. Seperti itu ininya. Mungkin perbedaannya pasangan kalau sistem model dinamik itu saya nggak melihat asumsi. Ya, sedangkan ini adalah fakta bapak. Iya. Empiris. Kalau model dinamik ada balancing proses delay dengan asumsi. Makanya ada kebijakan. Saya kalau begitu paham itu. Biasanya kebijakan Pak. Ada intervensi di situ kan? Ya. Ada istilah policy. Pakai sloping. Kalau responden tuh pakai sloping. Nanti ingat kan ada paper yang saya kirim tuh, jurnal yang dari Filipina tuh, kan jelas tuh. Jangan ya silakan lah kalau ada teori lain bisa 10% gitu kan, tapi yang 5% itu standar dia kan. 5% untuk menentukan ini ya. Baik, saya kira itu ya Bu ya, nanti bisa dikasih untuk Pak siapa Pak? Wendy Pak. Pak Wendy. Iya. Silakan Pak Wendy. Terakhir. Bu Risma nggak mau bisa tuh. Judulnya Pak, analisis batasan spasial. Jadi analisis spasial sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Oh, ya. Jadi ini menggunakan SBUKTA atau bisa dibilang sistem pesawat udara kecil tanpa awak. Jadi alatnya itu saya punya itu DJI Phantom 4. Nah, jadi dia itu memakai variabel bebasnya itu ketinggian terbang, karena tidak ada dibahas itu di penelitian sebelumnya itu di ketinggian terbang, kemudian di jarak horizontalnya itu, kemudian variabel terikatnya itu probabilitas deteksi. Jadi dia pakai RGB itunya sistem. Angkanya. Jadi numerik dia ya, pakai RGB ya. Jadi sudah bisa berupa angka numerik. Ya. Dia ada atau tidak ada apinya kan bisa dideteksi gitu. Berarti binari. Dia pakai ini Pak. Kalau ini mau saya coba pakai AI Pak. Jadi dalam satu gambar itu dia bisa deteksi letaknya di sini gitu. Karena itu kan sistem deteksi dini. Tadi kan yang faktor yang mempengaruhi adalah ketinggian dengan kan? Jaraknya. Yang dipengaruhinya adalah respon deteksinya tadi, RGB-nya tadi. Ya, RGB-nya tadi. Jadi berupa angka berarti. Ya, berupa angka. Berupa angka numerik. Ya. Dan juga berupa kategori. Ya. Bisa binari, bisa apa dikotomi. Bisa binari. Ya, gitu. Ya. Saya kira clear kan. Kalau nanti bisa Bapak buat nanti dua hal kan? Satunya adalah angka binari, ya tidak itu sebagai efek dari ketinggian yang berbeda. Yang satunya berupa numerik.
Karena kan kalau ketinggian terlalu tinggi dia nggak bisa deteksi. Bisa tidak terdeteksi. Iya. Nah itu menarik Pak. Iya. Nanti dianalisisnya pakai logistik. Oh. Analisis logistik. Logistik itu nanti bisa dengan ketinggian sekian, masa dia bisa prediksi sekian persen probability-nya peluangnya ini akan iya dan probability ini akan tidak seperti terdeteksi. Iya. Kan logistik. Regresinya logistik. Karena jarang dibahas di Iya betul. penelitian Iya. sebelumnya Pak. Jadi mungkin itu sesuatu yang baru karena Iya. Bapak pakai kategori, pakai binari kan anunya. Iya. Salah satunya binari selainnya. Ya Bu Wendy bagus dan sehingga bisa dibikin apanya matrik datanya. Jadi bisa. Jadi satunya pakai regresi biasa misalnya kan, satunya pakai regresi binari. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bu. Di dalam penelitian ataupun kajian itu kan ada analisis juga yang terkait dengan misalnya kalau kekuatan ekonomi dan apa itu menggunakan misalnya analisis PDRB atau menggunakan shift share atau apa itu apakah termasuk dalam misalnya kalau disertasi itu bisa kita gunakan Pak untuk Itu kan dalam disertasi itu apakah harus selalu ada uji hubungan seperti misalnya Oh iya. Tadi kan di awal kan penelitian itu kan bisa secara deskriptif gitu kan, bisa model. Dan kita menggunakan rumus-rumus empiris, rumus-rumus kayak polutan indeks tadi yang kayak Ibu bilang kan ada rumus gitu kan. Kalau yang sifatnya deskriptif itu kan baku mutunya gitu kan ibarat itu standar kritikalnya itu kan jarang orang bisa dibandingkan itu. Jadi ada sekian ribu data, dicari rata-ratanya, dicari ragamnya, dicari standar deviasinya, bandingkan dengan uji. Itu sederhana sekali, tetapi itu sudah sangat valid untuk dibanding hanya membanding rata-rata dengan ini seperti itu kan. Nah, karena rata-rata yang kita lihat jurnal yang ditutup pasti ada analisis. Mohon maaf, statistik itu tidak harus sebenarnya, tapi kadang-kadang kan kayak pakem gitu loh, itu kan sehingga iya, kayaknya ada orang yang ibarat obat itu kata manjur kalau ada statistiknya gitu. Kalau testimoni. Lalu tapi sesederhana pun bentuknya itu Pak. Testimoni. Iya. Tapi harus ada macam selalu dibuat semacam ada komparasi itu Pak ya. Kayak contoh kayak kan kalau Taman Hutan Raya itu kan kawasan konservasi. Yang sederajat dengan Taman Hutan Raya itu adalah Taman Nasional Pak. Kawasan pelestarian alam. Ya. Jadi contoh kasus kalau di Tahura ini kan sebelahnya ada hutan kota Pak. Kebetulan saya ada gagasan proyek punya kementerian juga untuk menilai hutan kota itu ternyata kalau di hutan kota kan statusnya PR, hutannya masih bagus. Sedangkan Tahura ini kan sudah hancur Pak di dalamnya. Ketika dibandingkan dengan Taman Nasional Sebangau hampir sedikit tipis gitu, tapi menurut saya lebih statistik Pak antara hutan kota ini dengan yang di Sebangau. Tetapi untuk beberapa jenis burung dan uniknya juga di sana juga ada mengkata. Kalau di hutan kota kalau sebenarnya hutannya ada burung banyak, jenis jenis sampai ini Pak burung ada lagi jamur mata palu orang yang burung yang ada di apakah itu juga bisa kita bangun dalam sebuah hipotesis gitu sebenarnya kawasan konservasi dalam konteks dia hutan rawa gambut yang baik itu kan kita ambil misalkan Sebangau. Ya. Jadi nilai indikatornya indeks misalkan Sanom, Minar dan itu sebagai datanya. Ya, macam kayak Pak Mutu gitu. Betul, ya. Ketika kita keluarkan itu dianggap sebagai sebuah hipotesis bahwa sebenarnya kita katakan mirip atau kita katakan itu. Ya. Oh ya. Baru bisa kita uji gitu Pak ya. Atau kita uji dulu apakah dia betul mirip, tidak mirip atau berbeda seperti itu Pak ya. Iya, artinya kan sesuatu ya secara umum kan apapun punya kita bagus itu bila ada pembandingnya yang jelek gitu kan. Iya. Yang itu. Supaya dia berbeda. Nah untuk membanding yang itu tadi punya kalau dia pada saat apa pembandingan yang dua berarti dia kan secara bisa pakai pembandingan inferensial itu apapun alatnya itu kan.
ya. Berarti pembandingnya itu pas atas seperti yang biodiversitasnya tinggi apa itu gitu kan? Ya, jadi pembanding. Takarannya sama, cuma yang paling tinggi di Tanjung Kucing. Kayaknya saya koneksi. Ya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu ya yang berarti tugasnya itu tadi. Kalau ada yang teman-teman yang belum hadir mungkin bisa disampaikan nanti bisa. Ya, tapi nanti saya bilang kapan Pak? Dimulai Pak? 3 minggu lagi. Ya, berapa minggu mau? Pasti Desember TS itu ya Pak? Mungkin di Desember kali ya, Desember awal aja. Pas cuti Pak. Saya ini juga bingung ikan harus saya konsultasi sama konsultan. Enggak, jangan dikonsultasikan dengan ini. Artinya Bapak Ibu aja yang Bidami aja Pak. Enggak, masalahnya yang variabel artinya. Enggak, artinya dicari aja dulu. Jangan pikir sendiri. Ya Bu. Untuk strategi integrasi itu tetap pakai SWOT nggak Pak? Kenapa Bu? Kan saya ada integrasi itu, kan saya mengintegrasikan tuh Pak, mengintegrasikan untuk sebuah model gitu kan pengelolaan. Apakah itu diuji lagi dengan SWOT gitu untuk kekuatan kelemahannya dari itu beberapa variabel yang iya. Iya. SWOT kan saya kurang begitu paham dengan SWOT-nya. Diperlukan atau tidak gitu Pak? Untuk produk integrasinya apakah diuji pakai SWOT itu atau tidak bisa ada cukup SEM aja gitu Pak? Ya, agak beda pendekatannya. Kalau SWOT kan untuk manajemen ya, itu kata orang uji ya. Ya maksud saya mengintegrasikan karena membuat model tidak perlu, tidak perlu. Ibu sudah melihat keterkaitan loh. Keterkaitan memberi keterkaitan yang mana yang paling mempengaruhi seperti itu aja. Ya, berarti tidak usah diuji lagi. Tidak usah. Saya mau ditanya Ya, Pak Bin. Pak ya, kalau usaha pemikiran saya itu kan ada tingkat keberhasilan itu reklamasi. Ya. Di dalam aturan itu kan ada 3 dia penilaiannya secara teknis, implementasi dan penyelesaian akhir. Ya. Di tingkat keberhasilan itu yang ditinjau. Ya. Nah dari tingkat penatagunaan lahannya ada lagi kriterianya Pak. Iya, anaknya Pak. Jadi anaknya terkait lahannya, banyak lah anak. Iya, kemudian vegetasi ada juga. Dia terkait berapa luas lahannya ditanam, kemudian berapa yang ini anaknya lagi kayak misalnya yang ini. Kemudian lagi yang tadi faktor tambahannya terkait dengan satu itu misalnya atau langsung ini supaya nanti keluarnya bahwa ini secara klasifikasi itu masuk dia tingkat keberhasilan. Misalnya saya menggunakan Likers kan bobot skala bobot, ada skala bobotnya ya, kemudian dia masuk itu apa dia berhasil. Nah dari parameter anaknya ini dari A-nya ini ada beberapa yang harus jadi salah satunya tadi kan misalnya suburan tanah tadi apakah masuk menggunakan ini SEM ini model ini ya. Saya pikir bisa Pak. Artinya kan prinsipnya kan itu tadi. Ini tuh laten ini nggak ada orangnya, gitu kan dia cuma casing, itu kan. Tapi kalau dia memang real kayak spesies misalnya kan, spesies plankton ini misalnya spesies A, itu gini. Kalau ini nggak bisa kita ini kan. Misalnya ini zooplankton misalnya, ini phytoplankton, ini spesiesnya. Misalnya bahwa spesies ini akan mempengaruhi ke sini, yang ini akan mempengaruhi ke sini, ini langsung, gitu kan? Seperti itu. Tetapi kalau kita secara global nanti kan ada melihat faktor laten mempengaruhi laten yang lainnya. Bisa Pak, artinya dibuat kayak SEM seperti itu. Kalau misalkan Pak dari X1 kan ada M, tetapi di M ada lagi anaknya, apakah bisa tetap? Ada nesting. Jadi di STEM itu ada nest. Kayak di ANOVA juga ada nest. Ya. Jadi ada saya lupa namanya.
Bukan variabel nasir. Variabel di dalam variabel. Ya, variabel di dalam, artinya di Variabel dalam variabel. laten di dalam laten gitu loh. Laten di dalam laten bisa. Saran. Di nesting apa nih? Mediasi namanya di SEM itu mediator. Mediasi variabel mediasi. Variabel mediasi. Ya. Berarti ini Pak Iping-nya. Kalau ini mediasi. Ada lagi Pak di sini lagi ini ya. Anaknya banyak. Berarti ini mediasi. Dia pengaruh ke sini lewat ini. Ke sini dulu dia. Iya. Ini mediator. Dalam SEM itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu mediasi namanya, bukan nesting. Nesting itu dia lompat ini. Variabel mediasi. Oh, berarti itu kan terlepas dari independen dan dependen itu ada lagi variabel mediasi. Ada Pak. Nanti mungkin kalau memang banyak yang ke arah SEM nanti di apa namanya di statistik kita akan spesifik ke arah situ ya. Ya, makanya sangat penting sekali saya ngelihat dulu variabel Bapak Ibu. Itu kan deskripsi variabel itu. Les Pak. Oh ya, kalau kita mau sama-sama belajar boleh. Saya nggak mau masalah. Ya, kita cari pastinya yang santai seperti itu kan. Ya diskusi lah, bukan berarti saya lebih bisa dari Bapak Ibu. Kita diskusi saling apa ya. Saya kira itu ya apa namanya, kelihatannya mix semua variabelnya. Ya, rata-rata. Ya, jadi mix method ini. jadi saya bilang jadi apa namanya? Mix. Nah, ini ke sini tadi setelah di mapping semuanya ada gabungannya. Mix. Tadi kuantitatif, kualitatif ini punya Pak, ini juga mix juga akhirnya kan mix method. Persepsi masyarakat. Ya, misalnya menggabungkan antara data kuesioner Ya. ya ordinal misalnya itu atau binari dengan numerik gitu kan. Itu sangat menarik Pak Bapak Ibu. Yang apa namanya? Kualitas air. Ya. Yang selama ini kan Pak Santos kita ini kan bidang kita kan di apa baik di perikanan maupun di perairan maupun di kehutanan kan sering kita kan dikendalakan dengan kita dihadapkan dengan numerik. Kalau tidak numerik tidak continue kita ternyata harus discrete. Iya harus discrete. Nah kalau kena discrete berarti kita kan reject tuh. Betul, Pak. Itu kan apa namanya kita abaikan. Lalu bagaimana caranya supaya dia jadi numerik semua gitu kan? Karena kita keterbatasan kita dalam hanya parameter apa namanya metode yang numerik saja, regresi numerik itu kan ANOVA numerik. Padahal banyak sekali di lain yang bisa setelah tadi metode statistik ini yang bisa menjawab yang mix variabel seperti itu kayak GLM tadi itu kan. Artinya kan bisa digabungkan faktor biofisik, fisik, sama sosial sebenarnya Pak. Bisa komprehensif itu kan. Ya kayak contohnya punya Pak Katma Efdirun angkatan berapa ya di atas Bapak Ibu ya? Pak Katma tahu? Pak Katma Efdirun, Pak Yudi Efdirun itu kan mereka angkatan berapa sih? Nah punya dia tuh kan pengaruh persepsi dan perilaku masyarakat di bantaran Sungai Kahayan terhadap pencemaran Sungai Kahayan. Dia pakai kuesioner untuk melihat persepsi dan perilaku. Dia cari pendapatan itu dari data pendapatan. Bayangkan numerik tuh kuesionernya pakai ordinal, persepsi dan perilaku pakai ordinal, yang pendapatan ini pakai pendidikan ini pakai numerik, yang kualitas airnya pengukuran kualitas air dengan alat di laboratorium. Nah, memadukan itu apa ini ada beda-beda apa agak itu pakai SEM sih. SEM ya. Pak, berarti kalau misalnya itu kan yang pakai SEM itu kan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengukurannya itu tetap diuji sendiri ya Pak ya. Misalnya hasil pengukuran dari kesuburan atau apa gitu. Iya. Berarti tidak bisa itu kan dimasukkan SEM, cuma harus Parsial, pakai parsial. sendiri ya. Iya, kayak itu parsial ya. Iya, parsial. Dalam satu penelitian itu Ya. seperti itu ya Pak ya. Betul Bu. Ya. Kayak saya buka contoh punya Pak Katma ya. Kebetulan saya bantu beliau dulu dalam saya pengujinya.
saya bantu beliau untuk analisisnya pakai SEM. Artinya sebelum masuk SEM itu secara parsial kita sudah menentukan yang sebenarnya ibaratnya itu nyawarannya dulu Pak, yang variabel ini. Ya penentuan variabel yang ini. Itu kan ada teknik yang validasi dengan validitas dengan tadi dengan kuesioner kan dengan validitas dengan reliabilitas gitu kan. Ntar saya lihat punya soal kalimatnya. Ibrahim itu dari ikan ke bulu. Nanti kemana lagi supaya lagi. Nah, karena dia tuh berganti dia ketua di ini. Ya, beda. Dia kan masuk Itu buta. Tanpa ilmu itu beda. Dia masuk Pak Dharma berubah lagi. Udah airnya jalan. Nah ini kan sender punya beliau kan. Mana dia? Aduh kabur ya. Nah seperti ini outputnya. Saya gambar ininya. Nah jadi struktural modelingnya seperti ini. Ini pakai GSK, paket salah satu paket di R itu pakai GSK paketnya, library-nya GSK. Jadi misalnya ini adalah ini persepsi, ini perilaku, lalu kualitas airnya ini. Saya gambarnya mana ya? Dulu saya cek gambar ininya. Visualisasi. Pet diagram tuh kalau Pak, ada yang tulisan pet diagram. Nah itu ya. Betul. Nah, ini dia. Punya beliau tuh seperti ini. Ini contoh seperti ini. Kamu ya. Ini perilaku. Perilaku itu ada variabel P1, P2, P3, P4, P5 ya. Lalu persepsi itu ada S1, S2, S3, S4, ada pendidikan, penghasilan dan pendidikan. Ini kualitas airnya, suhu, pH, DO, VOD ini. Nah, yang ini itu namanya adalah latent variabel karena perilaku ini kan udah ada casing doang, gitu kan? Persepsi itu dikarakterisasi udah seperti ini. Apa modelnya seperti umumnya seperti ini. Kalau sekarang Ibu Risma breakdown aja yang variabel ini apa gitu kan. Yang kayak piping tadi apa variabel itu. Jadi intinya tadi bahwa persepsi mempengaruhi perilaku berapa persen, R square-nya berapa, kuat sekali bahwa persepsi. Kalau persepsinya adalah tadi membuang sampah itu tidak ada masalah ke sungai, berarti perilaku dia di P2 kalau tidak salah, maka signifikan ini tinggi sekali loadingnya di sini. Loadingnya tinggi bahwa ini mungkin 90% bahwa perilaku membuang sampah ini adalah mengkarakterisasi perilaku ini yang menyebabkan tingginya kadar BOD dan COD di perairan. Nah seperti sebenarnya kan bisa aja bypass dari sini ke sini seperti itu kan kalau mau dibypasskan lagi gitu. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kalau pakai regresi biasa misalnya seperti itu ya. Nah nanti di outputnya tuh seperti ini. Seperti ini dia. Jadi ada fit, adjust, DPI. Ini adalah ukuran-ukurannya. Lalu ini adalah estimate-nya. Ini faktor analisis nih. Bobotnya berapa? Nah, cari yang bobot yang paling tinggi. Berarti itu yang mengkarakterisasi. Ya. Biasanya kan digambarkan itu antara yang observe dan predicted kan Pak? Iya, betul. Ya. Nah itu yang ini orang-orang sosial, orang psikologi, ekonomi, mereka sudah ini. Nah di R ini paketnya banyak, salah satunya lapaan untuk nomor. Yang GSK ini yang prinsipal komponennya, jadi banyak paketnya bisa dipakai dan mudah sekali untuk menjalankan ini. Asal Anda bisa strukturin datanya seperti itu, udah bisa.
Nah ini kan koefisien regresinya ini. Nah kayak gini kan tinggi, bahwa persepsi ini tinggi mempengaruhi perilaku S nih. Tetapi persepsi perilaku ini kecil sekali mempengaruhi ke kualitas air langsung, gitu kan? Seperti sangat tergantung dengan jenis datanya. Kalau di R itu ini librarinya itu yang banyak yang digunakan tuh lapangan gitu. Ini itu yang banyak di ini kan. Kalau yang sebentar ya. Ya, itu ya yang itunya. Kurang ini ya, kurang fokus ya. Ya kurang terang. Keterangan. Nih, saya coba dulu ya, nanti saya kasih itu tadi. Maksimal jadi apa ini? Kita cincai. Ada sempat waktu, ada waktu dikit ya. Saya bicarakan contohnya. Nah ini contoh yang di lapangan pakai A.
nanti mungkin ada waktu kita udah ini ya. Identity statistik bisa kita lebih mendalam lagi. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup kali ya. Ekologi. Bisa pakai survei data. Pokoknya kan ada saya baca itu sebagian itu persepsi masyarakat terhadap ekologi ini. Berarti kan menggunakan fungsional tapi ekologinya. Nah, kalau yang kita ke lingkungannya di sini ini, apakah itu harus ngambil sampel gitu? Pokoknya dari konservasi tanahnya ambil sampel tanah kayak gitu ya Pak? Itu gimana Pak? Boleh Pak ya. Ini kan tergantung konteksnya dalam penelitian, misalnya kan. Tadi kan kalau yang contoh kasus punya Pak Katma F. Dirun itu kan kelihatan bahwa ternyata kan ini secara ekologi yang mempengaruhi pencemaran perairan tuh selama ini kan kita cuma ngecek kualitas air, indeks pencemaran gitu kan. Kalau di atas baku mutu tercemar, kalau di bawah baku mutu tidak tercemar. Ternyata kita kan cuma melihatnya dari segi hilirnya aja, ya kan, cek kualitas air, misalnya, atau kualitas udara. Tetapi ada faktor yang utama yang mempengaruhinya ini adalah perilaku persepsi dan perilaku manusia ini. Dan itu bagi kami di perairan tidak pernah dicek gitu kan, bahwa itu sangat kuat sekali pengaruhnya gitu kan. Betul, sangat pencemaran airnya. Yang kita lihat kan cuma dari monitoring seperti itu kan. Bisa pokoknya mengubah itu kan pokoknya persepsi masyarakat terhadap ini ya kan. Iya, di hutan misalnya kan. Iya. Terhadap sistem agronomi apa persepsinya. Betul. Korelasinya nanti dengan tanahnya apa. Iya, jadi berarti mix variable berarti kan nanti tanah kualitas tanahnya dicek, misalnya kan. Nanti persepsi masyarakat pakai kuesioner berapa responden misalnya dari semua desa yang ada di sekitar hutan tersebut begitu kan. Nah itu mirip-mirip kan Bu, mirip yang punya Pak Katma tadi ya. Karena ada ini saya lihat dari kualitas air kan, Iya. Iya. kimianya apanya Ya, variabelnya. Tinggal dipindahkan aja yang kasus itu. Iya. Yang Lupa pada. Iya. Ukur survei gempaan kan. Ini survei gempaan Aku pengen ikutan jadi mix orang sedang periksa ini kan, hulu sampai hilirnya lengkap ya. Betul dari hulu sampai hilirnya. Ya. Jadi menjawabnya dari segi mainnya manusianya, Ya. dari segi ini karakter apanya gitu kan. Jadi itu kan kayak bottom up top down itu, dia berada di posisi tengah sini. Akhirnya nanti kebijakannya ya Pak ada rekomendasi. Iya, sana. Dekat dengan Ujung-ujung. Baik Bapak Ibu, tapi saya pikir nanti di statistik juga kita ketemu loh. Tapi kalau mau pendalaman yang tadi mau di ini ya boleh saja. Kita cari waktunya pas gitu kan. Pak Tianur Ya Bu. kami mengundang Pak Tianur makan-makan nanti Pak sampai Oh iya bisa, boleh.
Jangan di sini. Jangan di sini. Ya, setelah mau tugas Gini. Setelah nanti datanya udah ya tugas itu, saya ngeliat dulu. Bisa saya evaluasi betul. jadi 100 semua nilainya. Rata-rata lulus semua. Jadi itu Yang itu ini. Nah berarti kan Bapak Desember Ya, Desember awal lah. Nanti dibuka kasus. Berarti kelihatannya banyak kesem ya. Mungkin nanti ke multivarian semua. Jarang yang berarti punya Pak Anu aja yang univarian mungkin ya. Atau pakai WP ini yang tadi pakai banyak yang kalau dia alam itu banyak yang multivarian. Semua gitu. Ternyata masyarakatnya malas ya. Oh iya, nggak lihat juga. Pak, itu apa itu Pak? Yang X1, X2 itu yang di atas itu? Exoger. Exogennya. Oh, exoger. Independennya. Exogen itu independen. Kalau yang Y itu Pak? Ini independen Pak. Oh, independen. Istilah mereka SEM itu seperti itu. Yang terikat ya Pak ya? Iya terikat ini. Oh iya. Yang Bapak tuh terikat, Iya. ini yang bebas. Iya. Ya. Tapi bisa saja Pak, itu kan dugaan awal kita. Iya, dugaan awal. Yang awal kita ini adalah yang dipengaruhi ini. Tapi kenyataan dari data mungkin aja dia ini ke sana. Iya. Itu di SEM itu kan dicek tuh. Oh. Kan ya kan ada exploring. Iya. Ada formatting itu artinya. Di SEM itu seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih parabel ini yang mana yang saling mempengaruhi antara mereka. Maka itu explore namanya. Tapi kalau sudah kita tahu hipotesisnya bahwa secara definitifnya bahwa ini yang mempengaruhi ke sini, itu formatif dia. Anunya cara ini di SEM itu. Otomatis Pak ya. Ya. Itu biasa Ya. bolak-balik coba-coba. Iya, nah itu pakai. Nah nanti akan dicek, ada kan ketahui berapa koefisiennya seperti itu kan. Oh, ini mempengaruhi ke sini. Ya. Ada plastik apa? Oh plastik, Bu Indah plastik Bu, plastik Bu. Bu Indah nih banyak Pak. Multitasking. PJB ya. Ada lah Bu Indah. Oh ya. RFI, RFE. Di Google ya. Robert Fishery Enterprise. Itu jadi kelemahan punya Pak Katma itu, saya kan bukan pembimbing, saya kan penguji. Setelah ada masalah di membalankan antara data kualitas air dengan persepsi, ya dengan persepsi dan perilaku. Kan untuk persepsi dan perilaku ada 100 responden yang ditetapkan. Sementara kualitas airnya seperti ini nih, di apanya. Kalau
ini Sungai Kahayan seperti itu, dia samplingnya kan di desa A misalnya, seperti desa B. Ini diambil 6 responden di sini kan. Sementara kualitas airnya 1. Berarti untuk membalankan antara 6 responden ini dengan 1 kan berarti 6 responden ini harus dirata-ratakan untuk supaya dia balan dengan 1 gitu kan. Nah yang ideal itu kan kalau 6 ini ya 6 juga di sini. Tapi berapa duit? Nah, karena ini numerik, ini kan cuma modal kuesioner doang. Ini kan. Paling rokok itu loh. Gasan wawancara. Nah, sementara kalau BOD kan harus ke lab. Nah, ini keberatan kan, ini kelemahannya di sini. Nah, kalau mau itu sebenarnya paling tidak kalau ini ada 6 responden di desa ini, paling tidak kan ada 3 ya. 3. Sehingga ini bisa dirata-ratakan, dimediankan 2 orang untuk 1 titik, kualitas air 2 orang itu tidak terlalu bias dia. Ya berarti boleh. Jadi boleh memilih Pak ya. Second respondennya itu ada sertifikat 5, 6, 7. Iya. Kita ambil sepakat itu jam rata-rata. Iya. 3 di belakang rumah masing-masing gitu kan. Ya. Karena dalam SEM dia harus banyak data. Dari karena kan rata-rata mereka psikolog, mereka sosial itu kan cuma pakai kuesioner doang, itu kan, sehingga dia harus banyak data. Sementara gapnya itu kita di kuantitas air ini, kalau misalnya yang diukur itu hanya yang pH, DO tidak dibawa ke lab, yaitu kan yang situ, ayo aja banyak itu kan 6 kali 6 titik kan di sini misalnya loh. Nah. Misalnya yang diukur tuh langsung di lapangan gitu kan, ada kalau alat ukur ada alatnya kayak di daerah. Ya, harus balan Bu. Balan bisa ya. Berarti boleh gunakan alat lab DLH bisa ya kalau Pak. OTBL ya kalau ada. Misalnya kan ada biodi cukup, Bapak bisa ada yang mau yang tidak banyak duit gitu kan. Kalau di lab kan banyak duit juga. Iya. Nah, harus balan. Kalau dia 6 responden di sini, 62 titiknya. Sehingga nanti pada saat dia bikin ini data matriknya sampai 100 ini, berarti 100 semuanya balan, maksudnya balan itu. Tapi kan ditanya orang semua. Betul. Yang mengambil sampel itu. Tapi Pak itu kan persepsi responden bisa ada caranya juga buat dia atau air. Gimana Pak? Nah itu dia, itu asumsi. Bahwa asumsinya betul, asumsinya bahwa apa yang mereka katakan ini ada kaitan dengan yang titik yang kita ambil. Nah itu asumsinya seperti itu. Kalau tanah? Kalau ini kan variabel ya. Tuh asumsinya bahwa ke-6 orang yang memberikan responden ini dia karakter ini tidak terlalu jauh seperti itu yang kualitas air ini. Itu berusaha mengkaitkan. Tapi bisa responden itu bisa kita kayak misalnya satu wilayah ini kan misal ada desa kan, desa itu ada 100 orang, ya kan 100 orang kalau kita masuk ke Slopi berarti kan sekian persen yang misalnya ya itu kan sekian persen harus kita kuesioner. Tetapi mungkin kita pilih lagi parameternya dari responden ini. Bisa misalnya kait yang memang tinggal di daerah yang daerah yang depan langsung pengaruhnya ke sana. Misalnya responden yang rumahnya membelakangi sungai aja gitu kan, yang banyak membuang sampah langsung ya. Nah itu memang perlu interpretasi si penelitinya yang mengenai itu gitu kan. Misalnya orang ini tinggal di desa, tapi dia kan jauh dari bantaran sungai misalnya, tidak ada langsung. Berarti respondennya dicari memang orang yang memang tinggal di bantaran sungai itu, yang memang secara definitif, secara real dia membuang sampah ke sungai, seperti membuang limbahnya ke sungai. Logikanya kalau dia menganggap sungai itu tempat pembuangan sampah, kan orang kan buang sampah ke sungai itu, apa aja dibuang ke sungai. Berarti kan orang yang ditinggal, ada orang yang 2 km jauh dari dia desa itu juga, tapi dia 2 km atau 1 km dari bantaran, itu nggak masuk berarti. Nggak masuk dalam sampelnya.
Tapi Pak, antara persepsi itu Udah jadi pulang loh, Pak. sama dengan yang hasil pengukuran tadi kan beda Pak, kalau yang persepsi. Iya, nah itu betul. Apakah dihubungkan atau tidak? Nah, yang itu kalau yang itu pasti kita pakai yang namanya successive interval. Jadi ada merubah data ordinal itu menjadi data numerik. Itu pakai metode successive interval namanya. Nanti semua data ordinal yang tadi kita numerikan menjadi data numerik. Tetapi ada paket DR itu yang secara otomatis dia akan merubah itu. Artinya kan persepsi ini datanya ordinal 1, 2, 3 apa itu, kalau perilaku datanya ordinal, yang ini kan data numerik yang kualitas air. Nah di R itu ada yang kita masukkan otomatis, dia akan menskalakan semua data numerik ini menjadi, atau kebalikannya, data yang tadi numerik yang tadi dibikin kategori dia menjadi data ordinal, kan bisa. Misalnya data numerik, saya melakukan itu, misalnya kalau misalnya BOD itu bisa kita BOD sekian itu adalah paling tinggi, sangat tinggi, sedang. Nah kita pindahkan ke situ, ya kita pindahkan ke situ. Atau antara dua, bisa yang numeriknya kita jadikan ordinal, atau yang ordinalnya kita jadikan interval. Tuh, seperti itu, untuk mainkan supaya dia balance semua aja, jadi numerik semua gitu kan, atau dia jadi kategori semua. Karena prinsipnya seperti ini, analisis data ordinal itu dikompet juga dia jadi numerik supaya dia bisa dihitung. Statistiknya seperti itu. Tidak angka yang 4, 5 tadi yang ordinal tadi langsung dihitung, enggak apa. Di dalamnya itu dia pindahkan itu ke dalam numerik, dihitungnya seperti itu. Konversinya ditransformasinya secara, ya mesin mentransformasi itu seperti itu. Ada lagi? Bapak tetap di sini Pak. Baik, sekian ya. Terima kasih semua. Berarti kami ini save Pak. Ya, nah berarti kalau mau ya kan nanti kita diskusi sama-sama apa. Biasa saya siapkan kayak modulnya seperti itu kan. Berbuat contoh-contohnya. Dengan GMF Pak. Hah? GNR apa? GNM dengan logistik. Besok ya. Ya. Kasihan Pak. Terima Pak. Kasih Pak. Oh iyalah.